Jadi jangan sampai mahasiswa yang di luar itu dimanfaatkan saja, karena kita pun punya kekuatan, kita pun punya otoritas, punya harga diri. Jangan sampai katakan yang dianggap kecil, kampus yang dianggap kecil itu tidak punya harga diri, sehingga seenaknya dimanfaatkan oleh universitas. Betul, itu yang berbahaya. Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpikir, ya melindungi semua. Ya, itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Tulil Firdausi Ramai juga di media ini diperbincangkan bahwa statement BEM UI itu ada tunggangannya. Kemungkinan ini bisa nggak kita menelisik ke arah sana atau menuduh atau beropini ada kemungkinan kira-kira menurut Bung, kalau kita membaca kemungkinan Pertanyaan Anda menjebak sekali dan tendensius sekali sepertinya. Enggak, itu kan perlu juga kemudian diterangkan agar jangan sampai ada orang yang mau ikut-ikutan tanpa tahu. Kita kan perang opini, urusan media sosial ini perang opini. Opini siapa yang lebih rasional yang akan diambil oleh orang juga kan gitu. Jadi ada tunggangan atau tidak? Kemungkinan ada tunggangan karena kan kemudian banyak juga yang mengait-ngaitkan ke arah sana kan. Nah, sehingga perlu juga dibahas saya kira. Menurut kacamata jernih sebagai dalam dunia yang sangat demokratis ini tentunya setiap orang punya pandangan ya. Berhak memberikan pandangan terhadap berhak menganalisa terhadap sebuah gejala sosial atau kejadian. Termasuk dalam hal ini kritikan yang disampaikan oleh Ketua BEM UI. Menurut pandangan saya, tapi jangan sampai mengeneralisir ya. Karena setiap orang mempunyai pandangan masing-masing. Saya kira secara politis tentu ada tujuan, tentu ada goal set, ada. Tetapi apakah kemudian ini merupakan salah satu dari skema besar dalam tanda kutip istilahnya kelompok-kelompok kepentingan? Saya kira ketika kita berbicara politik, ketika kita duduk di jabatan sebagai presma, tentu ini akan bersinggungan secara langsung dengan wilayah politik. Dan mustahil sekali ketika kita mengeluarkan statement kritik itu tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan politik. Saya tidak katakan ini merupakan bagian dari skema politik sebagian kelompok kepentingan. Saya tidak mengatakan ini, cuma saya mengatakan ketika menduduki sebuah jabatan BEM UI lalu yang bersinggungan langsung dan membahas politik, tentu ada istilahnya gesekan-gesekan politik, bersinggungan secara langsung secara politik. Jadi potensi-potensi ke arah situ ada. Saya duga ada potensinya, tapi ya potensinya. Saya tidak menuduh, saya cuma menganalisa. Di BEM UI kita pun kan pernah di kampus. Itu kan pasti bersinggungan dengan pemerintah yang ada di daerah gitu loh. Kalau setingkat BEM lah ya, kalau setingkat BEM kita komunikasi dengan Kapolres katakan, dengan bupati, dengan wakil bupati, dengan apa. Memang bersinggungan kalau sekelas BEM. Kalau himpunan mungkin ya sedikit masih kemungkinan. Kalau BEM itu ya saya kira memang juga pasti bersinggungan langsung. Karena sangat rentan. Sangat rentan. Apalagi UI ya. Ya, bergerak universitas terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia itu UI itu kan mempunyai bargaining politik yang saya katakan besar kan gitu. Artinya ketika membahas suatu isu yang yang syarat dengan politik, ini tentu ada potensi-potensi itu hadir. Dan perspektif di masyarakat dan mahasiswa pun banyak. Tidak semua, tidak yang setuju semua, ada juga yang tidak setuju. Dalam artian kita melihat ini jangan terlalu dibawa serius lah. Nggak usah dibawa serius. Ya makanya kita kan ngopi. Nggak usah dibawa serius dan nggak usah dibesar-besarkan. Nggak ada kaitannya dengan pembungkaman oleh presiden.
Nggak ada. Saya mendukung kritik yang dilakukan oleh Ketua BEM UI. Saya mendukung kritik itu karena ini merupakan bagian dari sebuah indikator demokratisasi dari mahasiswa terhadap presiden ini yang saya kira sudah sesuai koridornya. Dan saya kira nggak usah dibesar-besarkan, dikait-kaitkan dengan presiden. Toh presiden pun enjoy aja, bahkan mendukung, silakan saja gitu. Bahkan presiden sendiri menyampaikan jangan sampai ada upaya represif dari rektor terhadap mahasiswanya gitu. Oke, betul. Tapi yang menarik itu kemudian harus disadarkan, dikabarkan kepada mahasiswa yang lain daripada UI, katakan jangan sampai kita bergerak padahal itu hanya atas dasar kepentingan UI saja. Ini perlu diterangkan, saya kira perlu diterangkan agar katakan solidaritas itu harus terjadi atas dasar apa dan pertimbangannya siapa, kemudian kepentingannya siapa. Jika turun ke jalan itu hal yang wajar, ya, hal yang wajar. Mahasiswa yang lain menyampaikan solidaritasnya turun ke jalan, itu hal yang wajar atas perlakuan lembaga pendidikannya itu terhadap Presma UI. Tidak yang lain. Tidak yang lain. Tidak ada kaitannya dengan presiden. Justru saya mendukung sekali ketika ada kritikan sekelas UI, sekelas Presma UI melakukan kritik yang konstruktif terhadap presiden. Itu saya mendukung. Tapi kalau misalkan turun aksi dengan agenda-agenda lain di luar itu, saya kira ada dugaan-dugaan lain. Karena kan ini menjadi apa namanya ya, volumenya membesar. Ini volumenya menjadi membesar. Kita dari mungkin seluruh BEM yang ada di Indonesia sudah tahu isu ini. Dan ini kemudian berpotensi saya kira untuk dimanfaatkan oleh sebagian orang yang punya kepentingan. Jangan sampai kemudian kepentingan ini tidak sampai berpihak kepada mahasiswa. Jangan sampai harusnya ya kepentingan ini memang pure aja untuk mahasiswa. Betul. Kalau misal ada kemungkinan untuk ditunggangi kepentingan yang di luar mahasiswa, saya kira mending diam aja, biarkan aja. Tapi nggak apa-apa loh ditunggangi kepentingan. Mahasiswa bergerak, melakukan aksi, terus ditunggangi oleh kepentingan lain. Asal kepentingan rakyat. Nah itu aja sih. Kamu gerakannya ditunggangi oleh kepentingan ya? Iya betul. Kepentingan rakyat. Nah gitu. Siap, penyambung lidah rakyat. Mahasiswa. Begitu ya saudara, cakap-cakap kopi malam ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini tidak ada kesimpulan. Silahkan kesimpulannya ambil masing-masing. Yang jelas saya mungkin harus menekankan berhati-hati di dalam upaya gerakan. Kalau saya sih lebih tetap ke arah sana, Bung. Karena ya itu tadi, jangan sampai mahasiswa yang di luar itu dimanfaatkan saja. Karena kita pun punya kekuatan, kita pun punya otoritas, punya harga diri. Jangan sampai katakan yang dianggap kecil, kampus yang dianggap kecil itu tidak punya harga diri sehingga seenaknya dimanfaatkan oleh universitas. Betul, itu yang berbahaya besar. Dan itu kita harus sadar akan hal itu. Dan saya pun mahasiswa pernah mengalami hal-hal tersebut dan saya kira mahasiswa-mahasiswa ataupun kampus-kampus yang tidak lebih besar daripada UI juga sekarang harus lebih sadar bahwa potensi-potensi itu harus kita baca. Itu mungkin ya. Jadi kan cenderung beberapa mahasiswa ya cenderung reaktif gitu loh. Cenderung reaktif. Artinya ketika kita mendengar sesuatu itu langsung ikut. Padahal jadi berarti itu artinya human capital kita memang besar Indonesia. Gotong royong jiwa solidaritas memang besar. Tapi kemudian hal ini akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang mempunyai dalam tanda kutip kepentingan. Ya mungkin kita sebagai mahasiswa jangan dulu reaktif karena kita punya pikiran. Betul. Dan digodok pikiran itu. Betul. Sehingga pertimbangan itu harus juga diikut sertakan di dalam sikap kan gitu. Tabayun dulu, ta'aruf dulu kan itu lebih enak kan? Lebih enak. Jangan melihat langsung, kita pertimbangkan dulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bung. Ya, sama-sama.